Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badrun, anta nuru faqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nuru faqa nuri. Anta ikshirun wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan balik lagi di channel yang sama, youtuber dari Bandar Lampung, Nadilang Atahir. Pada kesempatan video kali ini saya ada di kandang sapi milik Mas Teguh, yang mana beliau memelihara sapi dengan sistem breeding dan juga penggemukan, guys. Nah ini buat para teman-teman, ini adalah salah satu yang namanya tahap pertama dalam penggemukan. Meskipun ini belum sempurna ya, namun ini sudah menandakan bahwa sapi ini sudah termasuk mulai gemuk lah, seperti itu ya, dengan pakan hijauan ya. Oke, buat para teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sukses dalam menggapai cita-citanya. Salam semangat, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua selalu diberikan rezeki halalun nikmatun jannah dan kebarokahan dalam setiap kita melangkah menuju harapan buat kita semua. Nah, di sini buat para teman-teman, sembari kita ngelihat sapi yang jantan tadi, kita mau memperjelaskan sapi indukan yang sudah bunting dengan postur tubuh yang besar, dan di sini juga sudah bunting ini sekitar 7 bulan. Jadi saya ulangin lagi buat para teman-teman, wabil khusus pemula yang ingin membeli sapi berketujuan positif bunting. Ini salah satunya contoh dengan postur tubuh yang besar. Ini sudah bunting sekitar 7 bulan jalan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencari sapi yang benar-benar sudah bunting, ini salah satu contohnya. Mudah-mudahan di video kali ini kita bongkar bersama-sama dan ada manfaatnya buat kita semua, wabil khusus para pemula yang berketujuan ingin membeli sapi yang benar-benar sudah bunting seperti itu. Namun kalau memang kita sudah mengetahui
mudah-mudahan tidak ada yang namanya kita salah ataupun ketipu dengan sapi berketujuan beli sapi bunting, namun setelah sampai di rumah tidak bunting seperti itu. Karena dari postur tubuh yang besar itu terkadang kita masih terkecoh teman-teman, karena perutnya besar, sapinya juga besar ya, jadi semuanya terkecoh dengan keistimewaan postur tubuhnya seperti itu. Namun di sini meskipun ini sapinya sudah termasuk jumbo lah ya, bisa dikatakan superan, indukan superan, namun di sini tidak ada ciri-ciri sapi yang postur tubuh tapi tidak bunting. Namun di sini sudah sangat-sangat jelas, mungkin teman-teman lebih tahu daripada saya, kalau sapi ini benar-benar sudah bunting sekitar 7 bulan jalan. Nah, ini buat teman-teman sekalian kita cerita, kalau teman-teman mencari calon-calon indukan ataupun indukan super, setidaknya teman-teman dengan dana lebih beli aja sapi-sapi yang seperti ini guys. Nah ya, yang pertama dari kakinya guys ya, kakinya juga jejek-jejek ya kan, rapih, simetrik, dan kaki depannya juga sama ya, jejek-jejek. Terus tempurung sepatunya itu bulat seperti batok kelapa, sangat-sangat jos lah ya. Dan nantinya itu menandakan bahwa sapi ini baru bunting 7 bulan aja dia akan mampu untuk menopang badannya, apalagi nanti kalau sudah sekitar 9 bulan jalan, itu sangat-sangat besar. Dan disitu juga kalau memang kita memilih indukan bagus dan dengan kaki-kaki yang bagus, sehingga menopang badannya itu tidak kesulitan ataupun tidak keseleo lah seperti itu di saat sapinya bagus bangun seperti itu. Nah di sini buat para teman-teman, yang pertama kita melihat dari perutnya ya, perutnya itu berbeda dengan sapi yang jumbo, dalam arti sapinya besar, perutnya juga besar. Namun di sini ada perbedaan buat teman-teman, dengan postur tubuh yang besar dan bunting. Di sini ada perbedaannya. Dari perutnya tuh dia agak benjol, dalam arti dia tidak sama dengan sapi-sapi yang super pada umumnya perutnya besar. Namun di sini terlihat benjolnya itu ke bawah ya teman-teman. Tuh boleh dilihat, dia melengkung ke bawah, tidak cenderung sterek seperti itu ya. Dan dari bulunya itu sangat-sangat mengkilat. Boleh teman-teman amati, dari bulunya juga sangat-sangat mengkilat dan juga sangat-sangat bersih lah seperti itu. Dan di pinggulnya itu sudah mulai nyengklong, dalam arti sudah mulai tanda-tanda mau melahirkan lah seperti itu. Ini saya rasa kalau 7 bulan ini lebih teman-teman, karena rongga anusnya tuh sudah membengkak, sudah mau amblong lah seperti itu. Biasanya kalau mau melahirkan ya seperti ini ya. Nanti di sini di pinggulnya ini dia akan lebih cekung seperti itu. Nanti tidak lama kemudian dia akan melahirkan seperti itu. Nah dan ini juga para teman-teman, ini bekas pilu-pilu ataupun sperma ya, yang menandakan bahwa sapi ini sudah bunting tua. Di saat dia mengeluarkan lendir, dia tidak jatuh ke lantai ya. Kalau sapi yang birahi, dia kalau keluar lendir itu jatuhnya ke bawah langsung, dia ngelewer. Namun ini tidak langsung menempel, juga mungkin nggak banyak seperti itu, langsung nempel di ekor ataupun di pahanya seperti itu. Ini masih mungkin ini biasanya terbawa oleh kencingnya ya seperti itu, sehingga yang kering ini nempel di bulu kemaluannya seperti itu. Dan di bawah kemaluannya sudah terlihat jelas ya, ini juga sudah mulai kencang ataupun pada kendor seperti itu. Nah dari belakang kita melihat perutnya juga melebihi bokongnya ya, karena sudah ada isinya seperti itu. Dan ambing susunya itu sekarang sudah mulai membengkak, namun tidak pada sapi umumnya ataupun sapi doro yang lagi bunting ya. Kalau sapi doro itu, saya ulangin lagi buat para teman-teman,
Kalau sapi Doro itu kalau bunting 7 bulan itu sudah mekrok seperti ini ya, sudah membengkak. Sekitar 7 bulan itu sudah besar, sudah besar. Namun ini indukan masih seperti sapi-sapi biasa yang seperti belum bunting lah, seperti itu kalau memang kita melihat dari ambing susunya ataupun kantong susunya. Namun di sini nantinya kalau indukan itu kalau mau sudah memekar seperti ini, mekrok kantong susunya itu di saat kebuntingan ataupun mau melahirkan sekitar kurang lebihnya 1 minggu, bahkan sampai 3 hari juga. 3 hari mau melahirkan dia baru langsung melorot lah, seperti itu, kantong susunya semakin membesar seperti itu ya. Beda kalau sapi Doro. Nah ini buat para teman-teman, ini adalah salah satu contoh teman-teman kalau mau beli sapi yang benar-benar sudah bunting seperti ini. Dan ciri-ciri sapi bunting 7 bulan dengan dibawa oleh indukan ya seperti ini. Kalau sapi Doro pernah saya jelaskan, di sini juga saya jelaskan. Mudah-mudahan di video Nadilang Atahir ini ada manfaatnya ya. Wabil khusus para pemula, mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru, updatean terbaru dari Nadilang Atahir. Mudah-mudahan ada manfaatnya agar saya lebih semangat lagi membuat konten ataupun kita saling tukar pengalaman ataupun tukar ilmu yang melebihi sepengetahuan, dan mudah-mudahan ada selalu kebarokahan buat kita semua. Nah ini perutnya juga udah goyang-goyang teman-teman ya. Nah ini dia juga menggeserkan badannya juga, dia perlu hati-hati bener karena dia sangat-sangat jumbo ataupun besar, super lah sapi ini, sehingga menggeserkan badannya juga pelan-pelan, takut terpeleset juga seperti itu. Dia juga merasakan seperti itu dan juga merasakan beban perutnya di saat lagi mengandung seperti ini. Nah, jadi buat para teman-teman, ini adalah salah satu contoh buat para teman-teman ingin mencari sapi yang benar-benar sudah bunting, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau memang teman-teman tuh berketujuan beli sapi bunting ya, setidaknya kita harus pelajari dulu dari YouTube yang lain-lainnya, apapun dari Nadilang Atahir seperti itu. Karena saya sering banget menemukan teman-teman saya ataupun para pemula yang berketujuan membeli sapi bunting, namun setelah di rumah dirogoh ternyata belum bunting. Dan ini adalah salah satu kesalahan yang fatal buat teman-teman di saat dijual lagi, karena dulu belinya posisinya niatnya bunting dengan harga mahal, dan setelah tidak bunting, kalau mau dijual lagi, mau mencari sapi lagi yang benar-benar bunting, itu biasanya turun drastis harganya bro. Karena kenapa? Yaitu tadi permainan bisnis seperti itu. Jadi buat para teman-teman, kita harus lebih hati-hati lagi untuk mencari berketujuan membeli sapi indukan. Mudah-mudahan subscriber Nadilang Atahir setelah melihat video ini tidak ada yang namanya ketipu lagi ataupun tidak ada yang kecewa lagi. Saran dari saya ya, kalau bisa dirogoh dulu di tempat si petaninya ataupun si belantiknya kalau memang benar-benar sapi itu bunting. Kalau kalau tidak boleh itu jangan, karena beliau aja saya rasa yakin bahwa belantiknya ataupun petaninya juga dia nggak yakin kalau sapi itu bunting. Jadi kita lebih baik mundur seperti itu daripada kita nanti lawan dengan arus yang kita tidak tahu, akhirnya kecewa lah seperti itu. Oke, mungkin ini saja pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus para subscriber Nadilang Atahir yang mungkin nyari sapi buat kurbanan nih. Ini kalau udah sebesar ini pas bener nantinya di saat Idul Adha, insya Allah sapi ini sudah besar lagi guys. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mas bro.